Berjumpa lagi dengan kami di podcast Al-Fatih. Nah, ada kata pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Maka dari itu, izinkan aku memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Fajar Raditya. Aku sekarang duduk di kelas 11B. Aku juga merupakan duta genre Radar Up 2 Bangka Tengah tahun 2024. Nah, yang dimana di PIKL Al-Fatih ini sendiri rutinitas kami tiap minggu pertama yaitu podcast. Yang dimana podcast ini sendiri yaitu bertemanya berbeda-beda. Nah, hari ini kami ingin membahas tentang kontribusi pepelingasi untuk negeri bersih dan asri. Kami mengundang salah satu narasumber yang wow banget gitu dari Duta Pepelingasi Bangka Tengah tahun 2024. Kepada Kak Friendly Maywan Fahlevi, kami persilahkan. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak, Alhamdulillah. Sebelum kita memulai ke pertanyaan, kita berbincang-bincang sedikit dulu ya Kak ya. Gimana nih perasaan Kakak diundang sebagai narasumber di podcast Al-Fatih? Perasaan aku sih kayak seneng banget karena baru pertama kali podcast di sini gitu kan. Aku juga kayak gitu sih, baru pertama kali podcast gitu kan Kak. Jadi kan agak duduk-duduk gitu kan. Santai aja Ya, kan. Langsung ke pertanyaan aja ya Kak ya. Boleh. Aku mau nanya nih, pertanyaan pertama, apa sih Kak Duta Pepelingasi itu? Oke, Duta Pepelingasi itu adalah pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Jadi pemuda peduli lingkungan bersih dan asri. Berarti sama seperti tema kita hari ini ya Kak ya? Bener banget. Ya, gitu. Ada nggak Kak lebih dari apa Duta Pepelingasi bersih dan asri itu ada lebih dari itu nggak? Misalnya apa sih kegiatan yang lain gitu selain dari kepanjangan gitu kan? Ada juga, yaitu kemarin sempat aku ngadain kegiatan juga itu di Dukuh Besar, itu tetap menanam tanaman sehat itu juga ada, karena kan setiap lingkungan itu pasti butuh yang namanya lingkungan yang bersih gitu. Jadi pepelingasi ini sendiri masuk ke lingkungan yang bersih gitu ya Kak ya? Iya, bersih dan Seperti asri. tanam pohon kayak gitu kan? Tanam pohon, membersihkan lingkungan, dan juga mengolah sampah pada tempatnya. Oh iya. Oke, kita berada di soal berikutnya ya Kak ya. Apa saja kontribusi dalam menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan? Oke, yang pertama yaitu bahasanya. Iya. Pastinya ada yang namanya kami sebagai pelapor atau sebagai role model bagi teman-teman sebaya kakak gitu. Jadi kami sebagai contoh yang baik bagi mereka, bagaimana mereka akan melakukan yang namanya membuat sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan mereka gitu. Karena pada zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemuda yang habis jajan nih, contohnya kayak Fajar nih kan, habis belanja di kantin nih, tiba-tiba langsung kayak membuat sampah pada tempatnya gitu. Ataupun Fajar ini ya awalnya kayak aku nih males gini mau sampah, gitu sampah gitu kan. Akhirnya Fajar langsung kayak pikir apa sih pentingnya gitu kan dengan lingkungan saya itu yang kedua yaitu ada yang namanya kami langsung turun lapangan ke masyarakat. Contohnya kayak langsung memberikan edukasi ataupun wawasan kepada mereka. Bahkan sempat di Bangka Pinang kami melakukan gotong royong atau bersih gitu kan. Dilakukan di Bangka Pinang itu di Taman Dialova. Ya, yang kedua yaitu ada di Dukuh Besar juga ada. Karena pendidikan tentang lingkungan. Iya. Bukan hanya tentang lingkungan itu kayak kami kan harus bagaimana sih tujuan kami agar bisa menciptakan remaja yang peduli dengan lingkungan itu sendiri gitu. Seperti itu. Nah Kak, berlanjut ke soal berikutnya. Boleh. Kakak kan belum berkenalan nih. Iya, lupa. Lupa ya awalnya. Aku juga nge-respect gitu kan. Kok langsung ke soal sih? Ya kan belum Iya. berkenalan kan. Jadi sebelum melanjutkan soal berikutnya, boleh nih Kak perkenalan dulu kepada penonton kita. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Friendly Maywan Fahlevi. Sekarang aku berumur 18 tahun, aku tinggal di Desa Kulur. Sekarang aku bersekolah di SMA Negeri 1 Dukuh Besar, yakni di kelas 12 IPA 1. Ya, betul. IPA ya. Selain mengikuti Duta Pepelingasi, aku juga tergabung di suatu agen atau suatu
komunitas seperti genre, Ya, IR dan juga lain-lainnya. Waduh, kakak juga ngikut komunitas genre juga ya kak ya? Tentu. Itu di tahun 2023. Alhamdulillah sekarang juga masih mengabdi ya, walaupun jarang muncul, Iya, tapi Masya Allah. ada juga lah bergabung Iya, kan di iya, situ. Masya Allah. Ya apa? Lanjut ke soal berikutnya ya kak ya? Boleh langsung. Oke, mengingat isu sekarang nih kak tentang zero waste atau meminimalisir produksi sampah. Bagaimana pendapat kakak tentang hal yang harus generasi muda lakukan? Oke, pertanyaan ini sebenarnya terpicu pada semua teman-teman ya, gitu kan. Bagaimana pendapat kamu sendiri itu harus sangat kita dukung, gitu. Karena apa? Dapat mengurangi atau dapat membersihkan atau mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita, gitu. Karena zaman sekarang tadi aku bilang saya banyak sekali yang kayak membuat sampah sembarangan, gitu kan. Banyak sekali yang tiba-tiba langsung menebang pohon sembarangan, gitu kan. Ada juga yang tiba-tiba ibu-ibu rumah tangga yang tiba-tiba kayak habis masak buang sampah di sungai, gitu. Nah, maka dari itu zero waste ini sangat sekali penting sekali kita dukung sampai kapanpun itu, karena dapat mengurangi sampah seperti itu, Mas. Jadi banyak sekali ya kayak warga atau masyarakat nih yang menebang sembarangan dan buang sampah juga sembarangan gitu. Benar kan. sekali. Gitu. Bahkan ada juga nih pertambangan timah ilegal. Iya, kemarin sempat aku lihat sendiri itu di desa Geriga, lebih besar itu ada banget di pantai, di pesisir pantai. Awalnya pantai yang sangat bagus, tiba-tiba suatu saat karena apa? Pertambangan timah ilegal. Akhirnya ada masyarakat yang demo, gitu kan? Kenapa pantai harus dirusak, gitu kan? Iya sih kak. Nah, ini gue sadar kemarin ke tempat kita lihat dari arung dalam sampai ke Nyak, Iya. ada orang yang bertambangan timah dan bahkan mereka melubangi, gitu. Iya. Kayak kotor, jelek, gitu kan. Dari awalnya bagus menjadi kurang menarik dilihat, Iya. kan? Seperti itu. Jadi zaman sekarang ya, baik teman-teman yang ada di rumah, baik kita sendiri, Iya, baik orang iya. tua juga, mereka minim sekali untuk menjaga lingkungan mereka sendiri, karena apa? Mungkin mereka kurang memahami apa sih dampak kedepannya, gitu kan, saat mereka melakukan tersebut. Kayak temen aku sendiri nih, contohnya kayak habis ke kantin tadi buang sampah sembarangan, gitu. Padahal kalau boleh tahu nih ya, satu botol air minum ini saja, Iya. kalau dibuang sembarangan, bumi kita mencernanya itu 10 tahun. 10 tahun. Iya, baru teruraikan. Iya. 10 tahun satu botol kita. Apalagi 10 botol gitu. Iya. Nah, maka dari itu teman-teman harus perhatikan lagi nih, Iya. bagaimana dampak ke depannya bagi mereka itu sendiri. Bahkan aku pernah lihat waktu pergi sekolah nih, ada ibu rumah tangga yang buang sampah di sungai. Iya, di sungai. Membuang kayak plastik, pampers anaknya, gitu. Jadi kayak mikirnya nanti pasti ini bakal tercemar. Iya. Tercemar. Lihatlah di Google atau di lain juga, pasti pantai Bangka Tengah ini minim sekali, gitu kan, minim sekali bersih, gitu. Tapi alhamdulillahnya zaman sekarang telah ada komunitas Pop Darwis, gitu kan. Jadi mereka tuh bergabung untuk melindungi pantai-pantai itu kan. Karena sekarang alhamdulillah kemungkinan ya kedepannya akan ada kemajuan, gitu kan. Karena apa tadi kan bilang ada Pop Darwis, gitu. Jadi mereka akan melakukan upaya untuk menjaga pantai tersebut. Karena di Bangka Tengah ini sekarang sangat minim sekali yang namanya membuang sampah pada tempat itu di tempat wisata. Iya sih. Bener kan? Iya, iya. Kayak di pantai, Iya. habis makan buang sembarangan. Iya. Bener nggak? Iya. Ya, Karena bener. juga kok pas saya lihat gitu kan. Habis makan, buang sembarangan. Iya. Kan udah sampah di tempat wisata kan udah disiapkan di Udah banget, gitu kan. Bahkan aku pernah lihat kemarin itu di satu pantai ya di Bangka Tengah ini, kemarin ada juga nih center
penjual itu sendiri loh yang membuat sampah sembarangan. Iya, jadi akhirnya ada Kopdari yang datang tuh kayak negur kasih masukan kan, kayak mikirnya loh, dia ini seorang penjual, pasti tahu lah gitu kan bagaimana cara menggali lingkungan itu sendiri gitu. Artinya ya tadi kurangnya edukasi gitu terhadap tentang lingkungan itu lingkungan itu sendiri. Oh jadi deklarasi ini tujuannya banyak banget ya Kak? Iya, tapi kami sekarang ini lebih fokus ke lapangan. Ke lapangan langsung? Iya, jadi kalau melalui sosmed itu kayak langsung di live IG, di podcast ini, itu di radio juga. Itu secara media sosialnya. Kalau secara masyarakat juga ada, kayak langsung bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan menjaga lingkungan, gitu kan, melakukan mainan bakal juga ada, kemarin itu di minyak juga ada. Iya, jadi aku juga sempat lihat proker teman aku sendiri dari SMA 2 itu Rana. Dia proker itu kan sangat simpel tapi menarik. Dia aku lupa apa nama prokernya, tapi dia berusaha dengan teman-teman kampungnya untuk melakukan atau membersihkan lingkungan pantai. Jadi akhirnya dia ini sangat berkomitmen gitu kan, dengan memiliki rasa tanggung jawab dia itu sendiri kan. Dan juga bermacam-macam sih, ada yang melakukan bahan bakal, ada yang mengolah sampah-sampah. Bahkan aku juga pernah mempunyai teman nih Mas ya, di Gendre juga loh. Di Gendre? Iya, tahun kakak. Iya. Itu si Kak Eva. Iya kan. Nomor 1 kan. Iya kan. Dia pernah mengolah sampah jadi kalau bukan salah kayak jadi buket. Oh dari sampah? Iya, dari sampah, dari alih-alih itu, dari mondi itu juga. kan. Iya, jadi sempat pergi ke desa kakak. Iya. Dia mengolah tempat sampah itu kayak jadi tempat pensil, jadi kayak serbaguna lah. Iya. Jadi kayak mikirnya anak Genri juga harus ada peran juga dong di lingkungan. Nah, jadi Reva itu menunjukkan bahwa dia itu pemuda yang akan peduli dengan lingkungan dia gitu. Aku juga pernah sih Kak lihat dari sampah alih-alih mau kayak gitu kan atasnya kan keras gitu kayak. Nah nanti orang diambil buat tas tuh Kak, mantep banget sumpah. Juga aku pernah pergi ke seminar tentang tata krama itu kan, di dikelola nih ada yang bikin tas, ada yang bikin dompet, ada yang bikin kopi ya juga ada dari bungkus alali itu kan dia mondi dia manfaat untuk bikin kopi ya bahkan dijual. Iya, bahkan dijual gitu kan. Jadi adanya harga jual ya gitu dari sampah yang dianggap enteng bagi masyarakat dia kelola, artinya dia kelola, dia jual masalah cuan gitu. Nah itu tadi Mas, pasti mereka itu kurang edukasi juga kan. Nah di sini tugas kami sebagai duta kebudayaan ini memberikan mereka wawasan, edukasi gitu. Bagaimana cara mereka menjaga lingkungan mereka, bagaimana cara mereka dampaknya mereka ke depannya gitu. Apa sih sebenarnya dampak ke depannya bagi mereka yang buat sembarangan, apa sih dampak positifnya gitu kan, apa sih dampak negatifnya, seperti itu. Banyak banget kayak dampaknya. Banyak banget kayak bahkan ingin sekali kakak melihat kemarin di coba di Banten, Kampung Jawa. Oh lihat. Awalnya dipenuhi oleh sampah kan? Iya. Itu aku lihat hampir beberapa tahun loh. Dipenuhi oleh sampah, akhirnya aku juga kurang tahu ya, mungkin masyarakat setempat ataupun pemerintah ataupun dinas yang membersihin itu. Sekarang udah asri loh. Udah asri, banyak yang nongkrong di situ, banyak yang main di situ. Jadi dari awalnya mungkin mereka kurang paham kan dampak kedepannya. Pas mereka udah tahu, mungkin akhirnya mereka bergerak untuk membersihkan seperti itu. Punya inisiatif sendiri. Iya, kemungkinan ya, gitu. kemungkinan sih kan, kemungkinan juga nih. Jadi juga kita sempat ngelihat juga ya, kayak ini sebenarnya banyak sekali loh mereka gitu kan. Di Bangkatan nggak ini minim sekali mereka tentang dampaknya itu gimana ke depannya. Sangat disayangkan sekali walaupun ada juga orang-orang yang peduli gitu.
Bahkan aku juga sebelum menjadi duta ini Iya. sempat juga pernah loh membuat sampah sembarangan. Nah, Jujur ya. sebelum ya kak ya. Iya, sebelum. Sebelum. Itu dari SMP sih, dari SD lah gitu kan. Iya. Saya sering membuang sampah sembarangan, kayak habis makan es nih buang sembarangan, habis makan permen buang sampah sembarangan. Ingat, satu permen itu kalau dibuang sembarangan ini bakal mulai terus lama bertahun-tahun. Iya. Bertahap ya. Apalagi ini tadi untuk sana kalau di Vika ini kalau dibuang tidak baik kayak oh udahlah buang aja kan gak ada gunanya 10 tahun ke depan bakalan teruraikan. Berarti beda sama makanan gitu ya kayak Iya. kalau kita buang ke lapangan itu dia kan menyerapnya cepat ya sih kak misalnya Soalnya apa kan? sama kayak makanan gitu. Pizza, apa gitu kan. Itu pasti dimakan oleh hewan-hewan kemudian bisa kayak belatung. Iya. Jadi awalnya sering kayak contohnya kayak Kaza nih kan membuang pizza nih karena udah bosen kan Iya. buang gitu. Itu bumi itu enggak menyerap kalau nggak salah ya. Karena itu akan diuraikan oleh hewan gitu. Yang belatung tadi itu semut jadi habis itu nggak bakal lama. Sekitaran kayak 2 bulan, 1 bulan tuh udah bersih. Walaupun bau, itu mengundang bau banget ya. Gitu. Jadi beda ya. Kalau sampah plastik sama makanan kalau dibuang itu beda. Pengurangan itu beda. Karena kalau sampah ini kemudian teman-teman kalau sampah ini sampah botol minuman ini kalau dibuang sembarangan nih kayak di selokan, di tanah atau di lapangan Iya. itu bakal 10 tahun dia bakal diuraikan oleh bumi. Sedangkan kalau makanan itu enggak, karena yang makanan itu pasti rantai makanan Iya. kayak semut, kayak belatung, ulat-ulat gitu. Jadi bahkan juga ada loh hewan-hewan liar atau buas kayak kadal, Iya. itu kayak toke, itu pasti makan juga. Iya. Jadi dia itu bisa diuraikan sangat cepat sekali, nggak terlalu lama juga. Itu bedanya gitu. Oh, berarti beda sama kayak botol minum gitu ya? Beda, itu beda banget. Jadi kan? aku mikirnya, aku pernah lihat di bekas Mas Boba itu ada tempat sampah khusus untuk botol. Jadi kalau udah minum buang ke situ. Itu yang bakal dikelola dan bakal dijual. Jadi adanya harganya gitu kan. Dari dialog sepele, akhirnya mereka bikin lagi. Kedepannya pasti bakal berdampak bagi dia juga. Karena mereka ya inisiatif bikin tempat sampah itu dari besi gitu kan. Ya. Tapi kalau udah minum buang gitu. Jadi menjaga banget. Iya, jadi walaupun sampah ya kayak tapi Iya. berguna dan juga menghasilkan sebuah apa namanya Cuan lah, lah iya, gitu cuan. kan ya kan, dari sampah dan kebersihan. Soalnya gimana ya? Sebenarnya nih zaman sekarang ini pemuda-pemuda ini memiliki pemikiran yang sangat cerdas, sangat apa ya namanya sangat memiliki pikiran yang sangat bagus gitu. Akan tetapi mereka kurangnya gitu kan, kurang pemahaman tersebut. Jadi sebenarnya kayak masih Kaza memiliki ide kayak punya ide yang kan gitu kan kayak hal ini oke sekarang nih kalau di belakang Kaza nih hal ini nggak Kaza buang nih botolannya ini apa yang akan Kaza lakukan gitu? Kalau bagi aku sendiri sih kalau orang di rumah kan kalau kayak gitu kan misalnya ibu nih aku bilang kayak gini gimana apa habis botol ini diminum buang ke sampah apa dikumpulin dulu kan kayak gitu kata mama kan kata mama kumpulin aja nanti dijual dapat uang gitu kan daripada buang sembarangan kan kurang nyaman dipandang gitu kalau di namanya banyak sampah kayak gitu. Jadi aku juga pernah ya di kamar aku sendiri itu betul desa ya ini apa ya gitu kayak aku bukannya aku pikir tempat taruh gunain pensil biar nggak berantakan dapat pensil lah gitu. Aku juga pernah loh pak buat jaga di botol kayak gini kan. Aku pernah botol aqua kalau nggak salah sih masih SD kan kata gurunya. Yuk kita buat kelola sampah dari kita pensil kayak gitu kan. Jadi aku pikir kayak mana bentuknya kayak gitu kan. Jadi aku tahu atasnya rupa bisa kan pasti dia ada di rumah. Jangan juga pernah aku bikin itu pot bunga dari tempat sampah itu botol gitu kan. Itu aku hias, aku
aku cat aja itu kan warnanya tuh kayak warna merah biru gitu. Daripada dibuang pasti harus digunakan kan sebanyak mungkin gitu. Jadi gimana ya, insya Allah kedepannya pasti ada lah jalan keluarnya gitu kan. Kesadarannya bagi teman-teman juga harus pandai-pandai lah untuk menjaga lingkungan kita seperti itu. Oke, berarti walaupun sosok sampah atau suara sampah ya kayak, tapi berharga banget. Berharga banget Ya. di mata orang yang tepat gitu. Iya. Kalau mantan yang enggak. Ya. Kalau mantan enggak lah ya. Enggak sih. Enggak juga. Lebih kayaknya lebih berharga ini deh daripada mantan gitu. Kalau mantan saya enggak punya ya. Aku juga enggak ya kayak. Aku juga enggak. Soalnya aku kan enggak pernah pacaran gitu. Aku juga pernah Pak. Enggak pernah. Aku enggak pernah. Enggak pernah. Pernah. Kan. Alam jomblo fisabilillah ya. Kan? Masya Allah. Jomblo di jalan Allah kayak gitu kan. Jadi kalau kakak gini, kalau kakak mikirnya bukan kayak bilang, Lev kamu ini bertanya sendiri gitu. Kayak mereka kan nggak butuh ya sebenarnya kan? Butuh. Iya. Kan butuh. Akan sampai kayak gini kayak aku sering lagi ini lagi fokus ke karirku dulu gitu. Kalau dibilang butuh ya butuh juga sih, support system gitu kan. Tapi udah enak sendiri ya udah mau gimana lagi gitu kan. Jadi kayaknya kayak kalau udah pacaran itu lupa akan hal lainnya. Gitu. Soalnya kita harus belajar dari teman aku sendiri juga. Aku kerja kayak teman nih. Awalnya pinter, kalau aktivis, kalau kegiatan, akan tetap udah pacaran nih kayak udah males. Dia bilang itu susah untuk mengulang. Jadi kakak mikirnya gini, kalau orang yang datang sekarang kakak orang bukan kakak orang nggak sih ya sabar-sabar dulu lah, belum waktunya gitu. Itu juga masih sekolah gitu. Kalau bilang nggak laku ya bukan nggak laku Iya, ya, bukan nggak laku ya. Emangnya belum. Kalau mau itu ya belum waktunya gitu iya. kan kita untuk pacaran. Bener, aku bilang juga pernah sih di bilang sama aku kayak, Lev kan ini dia laku-laku lah apa tuh ada dong. Sebenarnya ada bahkan banyak juga ya yang mau gitu punya ide ya. Tapi aku pikir gini, masa muda lah harus berkelana gitu. Gimana ya, pasti pacaran tuh penuh aturan juga, bener gak sih? Ya, ngekang, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Sekarang nih aku jomblo bahagia, mau ke bebas, mau pantai bebas, mau ke sini juga bebas, kedengaran. Nah, seperti itu sama halnya seperti saya sebut kalau tadi. Iya. Ini jomblo loh. Ini jomblo. Ini jomblo itu gak pasangannya. Iya. Jadi berharga sekali bagi aku. Iya, berharga banget loh Kak gitu kan. Beda. Jadi kalau udah ada pasangannya bagi aku ya Wah, iya. mantan yang mantan aja. Iya. Jangan jadi ya, jangan. Kita nih berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Apakah Kakak memiliki program kerja yang ada kaitannya dengan penjagaan lingkungan asri dan bersih? Ada ya Kak? Tentunya ada. Spill dong. Ada ya. Program kerjanya. Yaitu cuma satu tapi merangkul ke semua. Satu ingat, kita itu harus memilih broker yang satu terpasti, satu tapi pasti, bukan dua tapi pendinginnya. Oke, itu yang satu aja itu friendly, Iya. friendly ya. Iya. Bukannya aku tuh friendly ya, enggak. Itu friendly, artinya friendly, Iya. peduli lingkungan bersih dan asri. Wow, benar banget friendly Itu, loh. iya friendly. Gitu. Itu banyak kedua aksi. Yang pertama langsung turun lapangan, yang kedua melalui sosial media gitu. Kalau sosial media itu ada di siaran radio, podcast ini gitu kan, dan juga ada melalui IG. Jadi aku mengedukasikan teman-teman aku tuh melalui IG gitu. Itu secara sosial medianya. Kalau secara nyata, satu turun lapangan itu yang pertama tadi aku melakukan program aku di SMA satu nama dan juga di SMA sendiri gitu kan. Terus kayak memberikan edukasi, memperkenalkan apa sih itu organisasi, gitu kan. Apa sih dampak bagi ke depannya gitu kan. Yang ketiga yaitu kami langsung turun lapangan untuk membersihkan lingkungan. Kayak misalnya kayak masa seorang pelajar yang lagi belajar
tapi dengan lingkungan yang kotor. Pasti nggak ya, Nggak enak banget jadi. Nah, jadi aku belajarnya dari awal langkah utama itu aku akan ngapain di sekolah kan aku juga seorang mahasiswa, iya gitu kan. Terus yang keempat itu menanam tanaman sehat tadi, menanam tanaman sehat seperti jahe, kunyit, serai gitu kan. Bahkan juga udah sempat tolong menjadi jamu ala-ala Iya. Oke nih, berlanjut ke soal berikutnya yang terakhir nih kak ya. Terakhir. Apa pesan kakak bagi para remaja terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan? Boleh dong kak pesan untuk para remaja? Yang aku ya bagi para remaja kan simpel sekali ya. Mulailah dari sekarang untuk menjaga lingkungan. Iya. Di tahun berikutnya nggak tahu tahun kapan, kalau kita menjaga atau melestarikan lingkungan kita pasti akan berdampak juga bagi diri kita sendiri gitu. Jadi pesan aku pandai-pandailah untuk menjaga lingkungan. Iya. Nah guys, pesan dari kakak laki itu sendiri, pandai-pandai lah menjaga lingkungan ya. Nah karena apa? Kan kita kan nggak enak ya kalau pandang atau dirasakan nih, misalnya lingkungan kita kotor pasti nggak enak ya kak ya. Nggak banget risih. Iya. Jadi kita kita para remaja mulailah menjaga lingkungan ya. Biar apa? Biar kita ini merasakan lingkungan kita itu bersih dan juga enak, kan? Dipandang juga enak kan? Biar bersih walaupun bersih gitu kan? Dan juga kita dijauhkan dari segala penyakit apa kayak gitu kan? Bener banget ya. Pasti ya kalau ini contohnya kayak satu kampung kalau kotor pasti kayak lingkaran nyamuk pasti akan apa? Menderita penyakit gitu. Jadi gimana ya sekali loh di bangsa kemarin. Nah guys, tibalah di akhir pertanyaan. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami hanya menyampaikan apa yang ada di diri kita sendiri ya kayak apa kita kan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Aku Fajar Aditya, pamit undur diri dan Dan juga aku Freddy Iwan Polevi selaku Duta Komunikasi Budaya Pada 2024. Nah, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.